Shalom Elohim sahabat sekalian, selamat datang di kanal YouTube Tenor Biasa. Kami orang Kristen biasa yang suka membaca dan mempelajari Alkitab. Kami mendapati dan mempelajari topik-topik menarik dan luar biasa dari Alkitab, dan kami diberkati. Lewat kanal YouTube ini, kami rindu membagikan berkat kebenaran firman Tuhan kepada sahabat sekalian. Di sesi ini kami membahas topik yang sangat menarik dengan judul Apakah Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan yang harus disembah? Beberapa orang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengklaim bahwa Dia adalah Tuhan yang harus disembah. Menurut mereka, tidak satupun ayat Alkitab mencatat bahwa Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Nah, di sesi kali ini kita bahas topik yang sangat menarik ini. Kalau benar bahwa Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan yang harus disembah, kapan dan di mana Yesus melakukan pengakuan itu? Bagian mana dari Alkitab yang mencatat pengakuan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan yang harus disembah? Sebenarnya Alkitab mencatat beberapa kali pengakuan Yesus bahwa dirinya adalah Tuhan. Misalnya, Alkitab mencatat dalam Markus 5 ayat 19, Yohanes 13 ayat 13, Matius 26 ayat 64, dan Markus 14 ayat 62. Kali ini kita membahas pengakuan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan yang harus disembah dalam peristiwa pencobaan di padang gurun. Sahabat sekalian, Alkitab mencatat tentang peristiwa pencobaan di padang gurun dalam Injil-Injil sinoptik, yaitu Matius 4 ayat 1-10, Markus 1 ayat 12 dan 13, dan Lukas 4 ayat 1-13. Bagian ini harus dipahami secara kontekstual dan menyeluruh. Mari kita pahami konteksnya dari Matius 4 ayat 1-10. Tempat kejadian peristiwa ini adalah padang gurun Yudea. Peristiwa pencobaan ini terjadi sesudah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus selesai berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Perhatikan baik-baik, saat dicobai oleh iblis, secara manusiawi Yesus berada dalam keadaan lapar dengan kondisi tubuh yang lemah. Dalam kondisi tubuh yang lapar dan lemah selesai berpuasa, kemudian Yesus dituntun oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Lihat ayat 1. Yesus dicobai 3 kali oleh iblis. Perhatikan baik-baik konteks perikop ini. Dalam ketiga upaya pencobaan yang dilakukan oleh si iblis, hanya ada 2 tokoh yang berbicara atau berdialog di sini, yaitu Yesus dan si iblis. Memahami keberadaan dan dialog kedua tokoh dalam konteks ini adalah kunci memahami perikop ini. Apa yang terjadi dalam kisah pencobaan di padang gurun? Alkitab mencatat Yesus dicobai oleh si iblis sebanyak 3 kali. Pencobaan pertama, seperti dicatat dalam Matius 4 ayat 3, iblis menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti. Pencobaan kedua, lihat ayat 6, iblis menyuruh Yesus menjatuhkan dirinya dari bubungan bait suci. Dan pencobaan ketiga, ayat 9, iblis menyuruh Yesus sujud menyembah Dia. Mari kita lihat lebih detail satu persatu. Pencobaan yang pertama, di sini iblis menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti. Ingat, saat itu Yesus berada dalam keadaan yang sangat lapar setelah berpuasa selama 40 hari, 40 malam tidak makan. Perhatikan ayat 3 yang mencatat ungkapan yang digunakan oleh iblis yang ditujukan kepada Yesus. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Sekarang, perhatikan pencobaan yang kedua seperti dicatat ayat 6. Di sini, iblis menyuruh Yesus menjatuhkan diri dari bubungan bait suci.
Iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah." Perhatikan baik-baik dalam ayat 3 dan ayat 6. Iblis menggunakan frasa yang sama untuk mencobai Yesus, yaitu "jika engkau anak Allah." Apa artinya ungkapan ini? Artinya jelas bahwa iblis sebenarnya sudah mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Apa buktinya? Lihat Markus 5 ayat 7. Dalam ayat ini konteksnya adalah Yesus berhadapan dengan iblis dalam wujud roh jahat dalam peristiwa yang berbeda dari pencobaan di padang gurun di tempat yang bernama Gerasa. Dalam peristiwa di Gerasa, iblis dalam wujud ribuan setan yang bernama Legion menyebut Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Perhatikan sebutan yang digunakan iblis di Gerasa untuk Yesus, yaitu anak Allah. Lihat juga Markus 1 ayat 24. Di sini konteksnya adalah peristiwa yang berbeda saat Yesus mengusir roh jahat dari seseorang yang dirasuki setan di sebuah sinagog. Perhatikan yang dicatat Alkitab dalam Markus 1 ayat 24. Iblis mengakui bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah, yang suatu saat akan membinasakan mereka, yaitu membinasakan para iblis. Kembali ke konteks Matius 4 ayat 1-10. Di sini, iblis menggunakan frasa, "Jika engkau anak Allah," karena dua alasan. Pertama, iblis mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Kedua, karena si iblis hendak mencobai Yesus. Dalam konteks ini, iblis sesungguhnya berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, buktikan." Cara pembuktian yang diminta iblis yaitu dengan cara mengubah batu menjadi roti dan melompat dari hubungan bait suci. Bagaimana reaksi Yesus terhadap pencobaan iblis? Lihat jawaban Yesus di ayat 7. Jelas sekali Yesus berkata, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Inilah bagian kunci memahami perikop ini. Dalam konteks perikop ini, si iblis sedang mencobai Yesus secara langsung. Saat itu, hanya ada dua tokoh yang berdialog, yaitu Yesus dan si iblis. Dalam pencobaan pertama seperti dicatat ayat 3 dan pencobaan kedua sebagaimana dicatat ayat 6, dalam kedua peristiwa itu iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah." Yesus menjawab si iblis dengan berkata kepada si iblis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Saat itu, iblis sedang mencobai Yesus dan Yesus menjawab, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Perhatikan, di situ tertulis Tuhan, ada tanda koma di situ, kemudian tertulis Allahmu. Dalam konteks ini, yang dicobai oleh iblis adalah Yesus. Di sini, Yesus sesungguhnya sedang berkata kepada iblis, "Hai iblis, janganlah engkau mencobai aku. Aku ini adalah Tuhan Allahmu." Di sini jelas sekali bahwa Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan Allah. Perhatikan juga dalam konteks dialog ini, istilah anak Allah dan Tuhan Allah jelas sekali digunakan oleh Yesus untuk merujuk ke dirinya sendiri, yaitu diri Yesus. Perhatikan baik-baik, ini adalah bentuk pengakuan Yesus bahwa Alkitab mencatat bahwa Yesus mengakui dirinya adalah anak Allah dan Tuhan Allah. Di sini jelas sekali bahwa Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan. Sampai di sini, kita sudah membuktikan bahwa Alkitab sesungguhnya mencatat pengakuan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah. Sekarang mari kita lihat pencobaan yang ketiga. Di sini iblis menawarkan kepada Yesus untuk mendapatkan seluruh kemegahan dunia. Pencobaan yang ketiga ini adalah satu rangkaian atau satu paket dengan pencobaan pertama dan kedua. Dalam pencobaan yang ketiga ini, iblis menyuruh Yesus sujud penyembahnya. Bagaimana reaksi dan jawaban Yesus? Jelas sekali ayat 10 mencatat bahwa Yesus mengusir si iblis dan berkata, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu,
dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ingat, dalam konteks pencobaan pertama dan kedua, jawaban Yesus kepada iblis adalah, "Jangan engkau mencobai aku, karena aku ini adalah Tuhan Allahmu." Dalam pencobaan pertama dan kedua, Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan Allah. Perhatikan baik-baik, sekali lagi Yesus menggunakan istilah Tuhan Allah di sini, yaitu istilah yang sama dengan jawaban terhadap pencobaan pertama dan kedua. Jadi, dalam konteks pencobaan ketiga, Yesus sesungguhnya menyatakan kepada iblis bahwa engkau, yaitu si iblis, harus menyembah Tuhan Allahmu. Jawaban yang disampaikan Yesus adalah engkau, yaitu si iblis, harus menyembah aku karena akulah Tuhan Allahmu. Artinya jelas, dalam konteks Matius 4 ayat 1-10, Alkitab mencatat dengan begitu gamblang bahwa Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan dan Allah, dan hanya kepada Dia saja, yaitu kepada Yesus, kita harus berbakti. Artinya adalah hanya Yesus yang harus disembah. Sampai di sini kita mendapat bukti dari catatan Alkitab bahwa Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan yang harus disembah. 3 poin penting yang kita dapat dari pembahasan tentang pencobaan di padang gurun, yaitu pertama, Yesus mengakui dirinya adalah anak Allah, Tuhan dan Allah. Kedua, Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan dan Allah yang harus disembah, dan hanya kepada Dia saja kita berbakti. Ketiga, setan pun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, anak Allah yang suatu saat akan membinasakan mereka. Dalam kapasitasnya sebagai Tuhan, Yesus punya kuasa dan otoritas untuk membinasakan para iblis. Ini adalah catatan dari konteks Alkitab di Matius 4 ayat 1-10. Jadi, kalau seseorang mengatakan bahwa Alkitab tidak pernah mencatat pengakuan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Tuhan yang harus disembah, jelas sekali pernyataan seperti itu tidak benar dan tidak sesuai ajaran Alkitab. Sahabat sekalian, Anda suka atau tidak, setuju atau tidak, siap atau tidak, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ketuhanan Yesus tidak bergantung kepada sesuatu di luar dirinya, karena Yesus Kristus mutlak adalah Tuhan. Suatu saat nanti Anda pasti bertemu 1-1 dengan Yesus. Saat Anda dihakimi oleh Yesus dan hakim yang adil, Anda akan bertemu Dia seorang diri tanpa penasehat hukum atau pembela. Mengapa? Karena tidak seorang pun akan mampu dan sanggup membela Anda. Jangan berharap seseorang atau makhluk apapun akan membela Anda, karena orang itu pun nasibnya sama seperti Anda. Dia juga akan diadili oleh Yesus Kristus. Tidak ada satu makhluk pun akan sanggup membela Anda saat Anda berhadapan 1-1 dengan Yesus Kristus di pengadilan terakhir.